Nah, rekan-rekan semua ya, seperti tadi yang saya utarakan, pada malam hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa ya. Nah, dengan judul tema ya pada malam hari ini, koordinasi Greek pada malam hari ini yaitu pulih lebih cepat, kemudian juga bangkit lebih kuat ya. Nah, ini sebagai tagline kita ya, pertemuan kita pada malam hari ini. Oke. Nah, seperti biasa kita nanti akan membahas beberapa hal ya tentunya rekan-rekan. Nah, ini sebagai pokok bahasan yang akan nanti kita diskusikan ya, sharingkan tentunya dengan rekan-rekan semua. Yang pertama seperti biasa kita akan membahas herbal GM ya, herbanya apa saja, apa nanti yang akan kita bahas. Nah, nanti tentunya kita akan bagikan ya kepada rekan pengetahuannya. Kemudian juga nanti kita masuk ya pada materi inti dari guru besar kita semua, yaitu dengan tema pulih lebih cepat, kemudian juga bangkit lebih kuat. Nah, kemudian juga ada kesimpulan yang akan disampaikan nanti oleh guru besar kita semua. Kemudian ya sampai pada bab terakhir yaitu penutup. Nah, rekan-rekan semua ya. Nah, sekarang ya. Nah, ini merupakan salah satu produk Herba GM ya. Nah, ini Simplicia ya. Simplicia itu zat ya. Zat yang terkandungnya yaitu Simplicia hewani. Nah, pada malam hari ini yang akan kita bahas, nah lagi-lagi rekan-rekan salah satu produk unggulan juga nih ya di kita di GMRJ yaitu feromon. Oke, siap sedikit ya supaya lebih. Nah, oke. Nah, ini supaya lebih jelas ya. Layarnya saya rubah. Oke. Nah, di sini ya Simplicia yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu Simplicia hewani. Nah, ini produk salah satu produk unggulan rekan-rekan ya yang menjadi produk kalau menurut saya ini ya yang menjadi produk wajib bagi kita ketika kita akan bertemu dengan klien kita ya dengan PJL kita yaitu feromon. Rekan-rekan. Tapi sebelum kita membahas feromon dari sisi produknya, kita bahas dulu feromon dari sisi bahan ya atau simplisianya atau zatnya. Nah, feromon rekan-rekan. Nanti kita akan sedikit membahas ya secara garis besarnya saja yaitu deskripsi feromon itu apa. Kemudian juga kita akan bahas nanti ya feromon berdasarkan jenisnya ya dari sudut pandang jenis atau macamnya. Kemudian juga kita akan membahas nanti feromon dari sudut pandang proses atau manfaat yang bisa diambil nih dari feromon. Jadi ada beberapa jenis rekan-rekan ya. Sehingga dari sini nanti rekan-rekan mengetahui ternyata kenapa produk feromon parfum GM ini begitu luar biasa karena feromonnya sendiri ya sebagai salah satu bahan ya atau simplicia ya dalam parfum feromon kita ini memiliki jenis juga proses ya yang akan membantu feromon ini menjadi satu apa ya daya yang punya kekuatan dalam memberikan perbaikan ya baik secara psikis maupun secara fisik rekan-rekan. Oke, sebentar ini ada. Nah, feromon rekan-rekan. Nah, ini ya deskripsinya ya secara global bisa saya ungkapkan gitu ya. Jadi feromon ini dari bahasa Yunani, ya mungkin rekan-rekan sudah mengetahuinya ya. Fero yang artinya pembawa, kemudian juga mon yang bermakna adalah sensasi. Jadi feromon ini rekan-rekan merupakan salah satu zat kimia nih yang ada di hewan ya, di antaranya hewan ya, serangga, lebah, semut ya dan lain sebagainya, kupu-kupu juga rekan-rekan. Nah, jadi ini pembawa sensasi. Ya, jadi salah satu zat kimia yang bisa membawa sensasi. Nah, sensasinya apa saja? Nah, di sini adalah sejenis zat kimia yang berfungsi untuk merangsang ya dan memiliki daya pikat seksual pada jantan maupun betina. Nah, ini terdapat pada lebah atau serangga. Jadi di sini ini bisa menstimulus ya rangsangan. Jadi bukan hanya rangsangan seksual saja rekan-rekan, tapi juga rangsangan yang lain sehingga bisa memberikan efek nyaman dan tentram begitu ya. Ketika feromon ini disebarkan ya atau kalau dalam bahasa hewaninya disemprotkan gitu ya. Nah, jadi memberikan stimulus yang luar biasa sebetulnya ya. Kalau dalam bahasa ini
yaitu daya pikat seksual dari pada jantan maupun betina. Nah, zat ini berasal dari kelenjar endokrin. Ya, seperti yang sudah kita bahas ya tempo dulu nih mengenai zat endokrin, kelenjar endokrin ya. Nah, zat ini berasal dari kelenjar endokrin dan digunakan oleh makhluk hidup untuk mengenali sesama jenis, individu lain, kelompok untuk membantu proses reproduksi. Nah, di antaranya rekan-rekan ini membantu untuk melakukan proses reproduksi. Nah, tapi perlu kita garis bawahi rekan-rekan. Sebelum pada tahap reproduksi, tentunya di situ ada tahapan awal dulu ya, mulai dari tahapan relationship ya, perkenalan dan lain sebagainya. Sehingga feromon ini juga disebut sebagai salah satu zat untuk pembawa sensasi relationship ya, sensasi hubungan dengan orang lain. Jadi membawa nilai hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi zat feromon sering juga diartikan sebagai zat pengubah perilaku karena bisa memberikan efek peningkat mood dan energi. Jadi selain bisa membawa sensasi ya, tadi relationship atau hubungan ya dengan orang lain juga, nah ini luar biasa rekan-rekan bisa meningkatkan mood dan energi. Nah, makanya tadi ya, kenapa disebut produk wajib bagi terapis karena bisa meningkatkan mood dan energi terapis ketika berinteraksi dengan PJL. Nah, selanjutnya di sini, feromon berdasarkan jenis, rekan-rekan ya. Jadi ada 4 jenis feromon yang dihasilkan lebah atau serangga, yaitu signaler feromon sebagai peningkat hormon kasih sayang. Nah, ini ada nih di dalam simplicia feromon itu. Kemudian juga ada modulator feromon sebagai peningkat energi, baik secara fisiologis maupun psikologis. Nah, ini ternyata ya, jadi ada hormon kasih sayang ya, bisa meningkatkan stimulator begitu ya untuk hubungan yang lebih baik gitu ya rekan-rekan. Kemudian juga meningkatkan energi. Kemudian juga ada rilis feromon digunakan sebagai daya tarik seksual. Nah, ini jelas salah satu fungsi dari feromon kita. Kemudian juga primer feromon. Nah, ini berdampak pada perbaikan kinerja atau organ tubuh. Jadi selain juga membawa sensasi psikis tadi ya, hubungan juga bisa memperbaiki kinerja organ yang ada di dalam tubuh kita. Ini luar biasa. Makanya disebut sebagai jenis primer feromon. Dan feromon GM ya ini memiliki 4 bahan dari jenis feromon tersebut. Jadi terakumulasi dalam satu wadah nih ya, produk parfum feromon. Nah, ini luar biasa rekan-rekan. Nah, selain daripada jenisnya, nah feromon juga di sini dikenal akan berdasarkan prosesnya atau manfaatnya rekan-rekan. Jadi ada yang dinamakan feromon seks atau kelamin. Nah, ini feromon yang diproduksi oleh betina untuk menarik jantan dengan tujuan untuk perkawinan. Ya, atau dalam istilah lain relationship tadi ya. Kemudian juga ada yang dinamakan feromon alarm. Nah, ini ya, feromon yang diproduksi oleh serangga untuk menolak atau menyingkirkan serangga lain. Senyawa ini umumnya dilepaskan oleh individual serangga ketika dia diserang. Makanya salah satu feromon rekan-rekan kenapa Buya ya sering mengutarakan ini bagus nih untuk mengusir hama. Ya, karena di dalam feromon kita juga terdapat feromon alarm. Ya, yang fungsinya adalah untuk memblocking datangnya serangga lainnya begitu rekan-rekan sehingga dapat efektif untuk mengusir hama begitu. Ya, Buya sering mengatakan itu bagus juga untuk disemprotkan di area pesawahan misalnya seperti itu rekan-rekan ya. Kemudian juga ada feromon epidiektik atau agregasi. Nah, ini feromon yang diproduksi oleh satu atau kedua jantan atau betina yang membawa mereka berdua untuk bertemu atau bersama dalam proses makan atau reproduksi. Ini jelas ya. Ini untuk meningkatkan daya tarik seksual, meningkatkan kepercayaan diri ya, meningkatkan aura diri. Nah, ini salah satu manfaat dari feromon bahan ya, feromon epidiektik. Nah, ini semua rekan-rekan luar biasanya terkandung di dalam parfum feromon yang ada di kita. Nah, begitu rekan-rekan ya. Jadi udah nggak perlu lagi nyari-nyari feromon-feromon ini rekan-rekan, semuanya sudah terkandung di feromon kita. Nah, sekarang baru kita masuk ke pembahasan kalau tadi simplicianya, nah ini pembahasan produknya ya. Nah, ini ya, feromon GM merupakan produk herba GM yang memiliki kandungan simplicia hewani dari bahan dasar feromon selain berfungsi bagi gangguan yang sifatnya fisik, jasad maupun juga efektif untuk gangguan psikis ya atau jiwa. Nah, ini ya komposisi bahannya rekan-rekan ya. Ini kalau feromon ini diurai ya menjadi kandungan zat kimia ya, ilmiah begitu ya. Ini
banyak sekali rekan-rekan yang ada ekstra etanol, EST, kemudian beta androsteron, kemudian androstadionon, kemudian alfa androstenon, dan lain-lain. Ini banyak ya istilah-istilah kimianya ya rekan-rekan. Sehingga memberikan efek yang luar biasa tadi. Ya, baik dari untuk pendekatan fisik, ya perbaikan sistem organ, maupun pendekatan psikis tadi ya. Nah, ini manfaat parfum feromon GM, rekan-rekan. Ya, di antaranya ya bisa meningkatkan produksi zat feromon dalam tubuh untuk meningkatkan aura diri. Kemudian juga meningkatkan gairah seksual, ya, memudahkan dan membentuk relasi dengan orang lain, ya, membuat tubuh dan pikiran menjadi rileks dan nyaman, meningkatkan kepercayaan diri dan membantu dalam mengendalikan stres. Nah, ini sudah sangat jelas seperti halnya tadi manfaat dari Simplicia feromon. Dan terkandung semuanya sebetulnya di feromon parfum GM, rekan-rekan. Nah, ini sudah sangat luar biasa. Jadi bagi rekan-rekan yang belum memakainya gitu ya dalam keseharian, ini perlu memakainya dalam keseharian rekan-rekan. Karena tentunya ya kita bukan hanya nyaman itu kan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa memberikan kenyamanan kepada orang lain juga ya, kepada VJL, sehingga terciptanya interkoneksi gitu, maksudnya bahasa keren ya, interkoneksi. Jadi ada konektivitas antara kita sebagai subjek nih, terapis juga dengan objek ya, objek PJL gitu yang kita perlakukan gitu, sehingga akan memberikan dampak yang berkelanjutan. Nah, jadi harapannya kan PJL bisa terus ya berkolaborasi dengan kita rekan-rekan. Nah, ini cara penggunaan parfum feromon ini sudah sangat jelas sekali dan pasti rekan-rekan mengetahuinya ya. Jadi semprotkan feromon JM pada daerah pergelangan tangan, siku, leher, ya, ubun-ubun untuk mendapatkan sensasi yang maksimal. Atau juga pada daerah-daerah tertentu yang memiliki efek hangat di mana pembuluh darah di situ lebih reaktif ya. Di antaranya belakang telinga, ya, bawah rahang, kemudian juga leher, ya, pundak, ya, dada, nah, lipatan tangan, kemudian pergelangan, kemudian area pusar. Jadi area-area tertentu yang di mana pembuluh darah itu lebih reaktif sehingga nanti efek ya ini bisa mempercepat nanti efek feromon bagi ya tubuh kita sendiri ya, dan juga berdampak nanti pada jangka waktu wangi atau penyebaran feromon ketika kita berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi durasi wanginya itu lebih lama nantinya rekan-rekan. Nah, ini materi motivasi. Nanti akan dipaparkan secara lebih detail oleh guru besar kita semua ya. Jadi, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, bagi saya ini penting rekan-rekan, karena sekali lagi manusia tidak akan lepas dari yang namanya tantangan atau masalah, tapi bagaimana caranya nanti ya guru besar kita akan menguraikannya supaya kita bisa pulih lebih cepat. Nah, yang paling penting setelah pulih kita bisa bangkit lebih kuat, rekan-rekan. Nah, di sini ya, pulih lebih cepat. Manusia tidak akan lepas dari tantangan atau masalah, sehingga kadang membuat dia goyah atau bahkan terjatuh, rekan-rekan. Namun seorang satria, ini nyambung dengan bahasan kita kemarin ya, seorang satria bisa menunjukkan bahwa ia akan pulih lebih cepat, kemudian bangkit lebih kuat. Untuk bisa menggapai impian bukan hanya pulih, namun juga bisa bangkit. Seseorang yang berhasil dalam hidupnya, atau yang sukses dalam kata lain, adalah dia yang setelah pulih, maka dia akan segera bangkit untuk menjadi lebih kuat. Jadi bukan hanya sekedar bangkit, rekan-rekan, ya, tapi bangkit yang bermakna, ya, bangkit yang memiliki arti, yaitu ketika bangkit dia bisa jauh lebih kuat. Nah, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, kalau dalam bahasa lain, rekan-rekan yang kita kenal ya dalam keseharian kita, sering ada istilah move on. Ya, jadi move on ini bukan hanya dari mantan gitu ya. Move on ini bukan hanya dari masa lalu, tapi move on ini juga mengandung arti yang lebih dalam. Kalau di kita nih ya, di GMRJ. Nah, bisa menjadi sebuah rumusan rekan-rekan. Jadi rumusan move on ini menurut guru besar kita rekan-rekan ya. Jadi move on ini kan bangkit ya. Pulih, kemudian mencoba terus untuk bangkit sehingga menjadi sesuatu yang lebih kuat. Artinya pemikiran, kemudian juga persepsinya itu nggak lihat ke belakang lagi kan kalau move on itu, tapi betul-betul berpikir atas dasar solusi. Nah, ini orang-orang yang move on gitu ya. Jadi move on ini apa? M-nya itu adalah merencanakan. Kemudian O-nya ini adalah opsional. Supaya kita bisa berpikir ke depan, maka kita harus merencanakan. Kemudian juga ada opsional. Kemudian juga ada visualisasi. Di situ E-nya ada eksekusi, kemudian on-nya adalah on the track. Ya. Nah, maksudnya apa? Nah, ini ya.
Jadi menurut guru besar kita semua rekan-rekan, M ini adalah merencanakan. Ya, jadi kalau kita pengen move on, kita perlu merencanakan. Jadi membuat rencana, nah ini rencana pergerakan. Tapi atas dasar bertanya. Jadi sebelum bergerak tentunya kita bertanya, berkonsultasi dulu dengan guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita. Ya, M-nya merencanakan. Kemudian O-nya, setelah merencanakan, kita harus memilih rencana mana yang akan kita dahulukan terlebih dahulu atas dasar konsultasi juga gitu rekan-rekan ya. Berdasarkan skala prioritas. Ada yang penting dan mendesak, ada yang penting tapi tidak mendesak, ada tidak yang tidak penting tapi mendesak. Nah, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini klasifikasi ini perlu kita pahami rekan-rekan. Nah, nanti akan dijabarkan oleh guru besar kita semua mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian setelah kita mendapatkan opsi yang paling tepat, nah baru kita melakukan visualisasi positif. Artinya kita berpikir positif dengan memiliki keyakinan atas rencana yang akan dilakukan. Yakin, positif bahwa kita bisa berhasil. Kemudian eksekusi. Setelah kita yakin, kita punya rencana, kita punya opsi yang paling baik, kita bervisualisasi positif atas apa yang sudah kita rencanakan. Nah, kita bergerak. Jadi eksekusi itu melakukan tindakan. Jadi tidak hanya merencanakan dan bervisualisasi saja, tapi juga ada eksekusi ya atau bergerak. Nah, selanjutnya ada on, move on. On-nya apa? On the track, rekan-rekan. Jadi setiap pergerakan kita dalam setiap pergerakan kita, rumusannya tetap teguh bertahan, bergerak sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan. Jadi on the track ini mungkin di awal kita sesuai dengan apa yang disarankan guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita. Tapi yang paling penting kita juga teguh bertahan di dalam jalur yang sudah ditetapkan. Jadi nggak kemana-mana, gitu. Nggak offset gitu rekan-rekan. Ini on the track itu seperti itu. Ya. Nah ini ya, ini sebagai kesimpulan kuat yang disampaikan oleh guru besar kita semua. Kuatkan hati dengan impian yang pasti, kuatkan langkah dengan perintah dari pusat arah, kuatkan semangat dengan mempunyai sahabat, kuatkan tujuan bersama penguat di keilmuan. Nah, ini dalam rekan-rekan ya, artinya sangat dalam. Nanti guru besar kita akan memaparkannya jauh lebih dalam, jauh lebih dalam lagi. Gitu rekan-rekan ya. Oke,